Ya, kembali lagi pembahasan gerak harmonik dengan seri kedua ini. Kali ini saya akan menjelaskan topik persamaan gerak harmonik ditinjau dari gerak melingkar. Dalam topik ini saya akan bahas 5 topik. Yang pertama adalah proyeksi gerak melingkar, persamaan simpangan, kemudian persamaan kecepatan, persamaan percepatan, dan yang terakhir persamaan gaya. Mari kita perhatikan topik yang pertama. Gerak harmonik sebenarnya adalah suatu gerak periodik yang dalam kali ini ya, dalam animasi ditunjukkan gerak naik turun, dan gerak harmonik ini merupakan proyeksi dari gerak melingkar beraturan. Kita perhatikan di gambar sebelah kiri adalah benda yang melakukan gerak melingkar beraturan. Setiap posisi saat tertentu itu diproyeksikan ke bidang proyeksi vertikal dan merupakan benda yang bergerak harmonik. Untuk mendapatkan persamaan atau rumus yang berlaku, tentu saja kita dapat minta bantuan persamaan-persamaan yang berlaku dalam gerak melingkar. Gerak harmonik diperoleh dengan metode sederhana, yaitu dengan memproyeksikan gerak benda yang bergerak melingkar beraturan ke bidang datar seperti diperlihatkan dalam animasi. Ya, ini. Jadi nanti kita akan mendapatkan persamaan gerak harmonik dari proyeksi dari gerak melingkar. Oleh karena itu, prasyarat gerak melingkar kita perhatikan dulu. Mungkin sudah dipelajari lama karena mungkin lupa, kita ingat kembali. Setidaknya mengingat kembali ya, gerak melingkar beraturan seperti ini. Ada lintasan sudut, lintasan linier, ada frekuensi, ada periode, tentu saja ada jari-jari lintasan R ya. Kemudian kecepatan linier. Kecepatan linier gerak melingkar beraturan ini walaupun beraturan tapi kecepatannya adalah berubah tiap saat karena kecepatan merupakan besaran vektor. Maka kecepatan berubah-ubah. Namun demikian, kalau kita nyatakan dengan kelajuan, ya mungkin kita bisa mengatakan bahwa lajunya konstan atau tetap, nilainya tetap ya. Laju adalah menunjuk nilai saja, sedangkan kecepatan berubah-ubah ditunjukkan oleh arahnya selalu berubah. Kemudian percepatan sentripetal itu arahnya selalu menuju pusat lintasan ini ya. Kemudian juga ada gaya sentripetal yang arahnya juga menuju ke pusat. Rumus-rumusnya tentu saja kita ingat kembali. Yang pertama adalah S sama dengan theta kali R. Ini hubungan antara lintasan linier dan lintasan anguler. Kemudian kecepatan anguler, kecepatan sudut ya 2πf, atau dinyatakan juga bisa dengan 2π per T. Kemudian hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan anguler yaitu V sama dengan omega kali R. Kemudian percepatan sentripetalnya adalah 4π kuadrat F kuadrat kali R, atau sama dengan omega kuadrat kali R. Sedangkan gaya sentripetalnya massa kali percepatan sentripetal ya. Jadi
M kali AS, jadi ini bisa dijabarkan juga. Oke, nanti persamaan ini akan kita pakai untuk menjelaskan persamaan-persamaan yang berlaku di dalam gerak harmonik. Oke, sekarang topik yang kedua, persamaan simpangan. Persamaan simpangan, kita perhatikan animasinya di sini. Animasi ini bertujuan untuk menunjukkan secara detail kronologis itu supaya jelas di sini. Jadi ketika benda bergerak dari sini ke sini ya, katakanlah dari O ke B misalnya ya, lintasan linearnya OB ya, busur lingkaran, sedangkan R di sini diproyeksikan ya, R diproyeksikan ke bidang datar ini sehingga dapat Y. Jadi Y ini merupakan simpangan di mana kalau kita perhatikan gambar di lingkaran, di sini ada segitiga siku-siku. Di sini analoginya adalah kalau R sama dengan A di sini ya. Kalau A itu di sini amplitudo ya. Pada seri pertama sudah dijelaskan, yaitu amplitudo adalah simpangan maksimum di sini. Kalau di benda bergerak sampai di sini ya, di lintasan paling atas ini, maka di gerak harmonik itu paling maksimum ya, terjauh. Maka ini R analoginya sama dengan A ya. Coba perhatikan di tabel, di gerak melingkar kita punya R, sedangkan di gerak harmonik nanti kita punya amplitudo. Kemudian kalau lintasan linear di gerak melingkar itu diproyeksikan menjadi simpangan, sedangkan theta itu lintasan sudut. Sedangkan kalau di gerak harmonik dinyatakan sebagai sudut fase. Jadi sudut fase ini kalau di gerak harmonik nanti menjadi tidak kelihatan ya. Tapi kalau di gerak melingkar itu sudut lintasan sudutnya kelihatan ya, berapa derajat ya. Semakin besar lintasan sudut maksimum yaitu 2pi radian. Sedangkan di gerak harmonik simpangannya dapat diperoleh kalau perhatikan segitiga di sini. Coba kita perhatikan dulu prasyaratnya. Ya. Kalau segitiga siku-siku di C ya, segitiga ABC, siku-siku di C ada sisi-sisinya, depan A adalah sisi A, depan C di C, depan B adalah sisi B, sehingga berlaku sinus A, sinus sudut A adalah sisi di depan sudut per sisi miring, jadi A per C, sehingga A sama dengan C kali sinus sudut A. Begitu pula kosinus A itu B dibagi C, sehingga B sama dengan C kosinus A. Nah, ini dipakai untuk menurunkan simpangan tadi ya. Coba kita perhatikan bahwa kalau digambar tadi, sambil mengingat-ingat gambar yang tadi, yaitu ini Y, sedangkan ini adalah R, sehingga Y sama dengan R. Nah, sedangkan R analoginya adalah sama dengan A, amplitudo ya. Jadi kita kembali ini langsung ketemu Y sama dengan A sinus theta. Oke, persamaan simpangan nanti kita akan pakai yang ini. Kemudian kita kembali ke pembahasan yang nomor 3. Persamaan kecepatan. Oke, dengan cara yang sama, ini gerak melingkar pada saat sampai di titik di sini ya, diproyeksikan sehingga V-nya tadi merupakan garis singgung ya, garis singgung tegak lurus dengan jari-jari, maka diproyeksikan sini
Theta sama dengan theta di sini ya. Coba perhatikan di sini, theta itu sama dengan theta di sini. Sehingga VY yang merupakan proyeksi dari V terhadap vertikal itu ditarik ke sini, ini VY ini ya, sampai sini. Sehingga kecepatan gerak harmonik diperoleh dari proyeksi V. Nah, karena ini menggunakan segitiga yang tadi kita lihat ya, cos A sama dengan B dibagi sisi miring, sehingga B sama dengan C cos A. Nah, kita perhatikan di sini B tadi adalah VY, sedangkan C adalah V, dan sudut A-nya di sini di gerak melingkar tadi merupakan theta. Jadi kita kembali lagi sehingga kita dapat gerak melingkar itu rumusnya V sama dengan omega R, sedangkan diproyeksikan akan dapat V cosinus R, cosinus theta ya, sehingga V-nya omega kali A cos theta. Jadi ini merupakan persamaan kecepatan. Jadi ingat kembali bahwa untuk mendapatkan persamaan kecepatan gerak harmonik itu bisa diperoleh dari proyeksi kecepatan linier dari gerak melingkar ya. Oke, kita bahas yang keempat, yaitu persamaan percepatan. Dengan cara yang sama, percepatan sentripetal yang arahnya menuju pusat itu diproyeksikan ke arah sumbu Y, sumbu vertikal, sehingga didapat, nah karena ini arahnya menuju pusat, maka di satu sisi tadi simpangan arahnya ke atas, VY arahnya ke atas, ini AY arahnya ke bawah, jadi berlawanan sendiri ya. Kalau Y ke atas, VY ke atas, sedangkan AY ke atas, tentu saja pada posisi di sini. Jadi setiap posisi akan berbeda-beda nanti ya. Jadi kita lihat di sini bahwa di gerak melingkar percepatan sentripetal tadi sama dengan omega kuadrat kali R, diproyeksikan akan dapat AY min ya, arahnya berlawanan sendiri ke bawah, omega kuadrat kali A kali sinus theta. Jadi tetanya di sini kita ubah ya, prasaratnya masih ingat di sini. Kembali lagi di sini sinus itu sisi depan sudut per sisi miring ya. Kembali lagi. Ini tetanya di sini berarti karena nyari A berarti sisi depan sudut per sisi miring, sehingga AY adalah AS sinus theta. AS-nya adalah omega kuadrat R. Namun demikian di gerak harmonik R ini kan identik sama dengan A analoginya ya. Jadi omega kuadrat A sinus theta. Jadi itu rumus percepatan. Yang terakhir adalah persamaan gaya. Nah, persamaan gaya ini akan lebih mudah karena gaya Newton itu F sama dengan M kali A, sehingga kalau persamaan AY-nya sudah dapat, maka tinggal M kali AY ya. M kali AY. AY-nya tadi omega kuadrat kali A kali sinus theta, sehingga persamaan gaya pada gerak harmonik itu sama dengan min M omega kuadrat A sinus theta. Dan ini kalau sinus ini sama dengan A tadi, jadi mirip saja di sini ya. Jadi kalau sinus menggunakan ini lagi ya, jadi mirip dengan yang percepatan. Begitu pembahasan saya kali ini, dengan harapan bisa dipahami. Review sebentar, yaitu kita ulangi
review sebentar. Yang pertama, gerak harmonik itu merupakan proyeksi dari gerak melingkar, sehingga akan diperoleh persamaan simpangan Y sama dengan A sinus theta. Di sini Y sama dengan R sinus theta, di mana R adalah sama dengan A amplitudo. Ya. Yang ketiga adalah kecepatan. Proyeksikan VY sama dengan V cos theta. Nah, V-nya adalah omega R dan R sama dengan A. Jadi VY sama dengan omega kali A cos theta. Dan yang keempat adalah AY, yaitu percepatan, dan arahnya itu ke bawah sendiri berlawanan dengan Y dan VY, sehingga A ini memiliki tanda min ke bawah, yaitu AY sama dengan min omega kuadrat kali A kali sinus theta. Dan yang terakhir, gaya merupakan M kali A, AY-nya sudah dapat, sehingga FY, dan di dalam gerak harmonik pada seri sebelumnya disebut gaya pemulih. Jadi ini gaya pemulih yang ketika itu kita nyatakan dengan min K kali Y, di sini juga bisa dituliskan sebagai min M kali omega kuadrat kali A sinus theta. Dan ini pada sesi atau seri berikutnya akan kita bahas untuk mendapatkan konstanta, ya. Baik, itu akan dibahas di dalam pertemuan berikutnya.